Shalom, anggota keluarga yang dikasihi dan diberkati Allah. Dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepedulian kepada sesama merupakan salah satu wujud kasih kita kepada Allah. Di minggu ini, kita akan belajar untuk saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kami mengajak anggota keluarga berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 222B ayat 1, 6, dan 7. Agungkan kuasa namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam kebaktian saat ini. Kita mulai. Pertolongan kita di dalam kebaktian saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai-mu juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari anggota keluarga yang diberkati oleh Allah, nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian saat ini terpilih dari surat Filipi pasalnya yang kedua, ayat 2 hingga ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku akan segala dosa kita kepadanya di dalam doa. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, di hadapan hadirat-Mu kami datang dan mengaku bahwa kami telah berbuat dosa, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan-perbuatan kami. Karena itu kami mohon, ampunilah kami dan kuduskanlah kami. Kami memberi diri kami untuk diubah oleh Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, jika kita mengaku akan segala dosa kita di hadapan-Nya, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah Allah bagi kita di saat ini.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, keluarga Allah yang diberkati oleh Allah, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, agar dapat secara berbalas-balasan menaikkan litani puji-pujian kita kepada Allah. Sebagaimana yang terbaca dari Mazmur pasal 133, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Pelayan akan membaca kalimat yang tercetak keluar, dan segenap umat Tuhan akan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Nyanyian Siara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, Bapa kami sembah dalam nama Yesus, Tuhan yang adalah penebus kami. Terima kasih Tuhan, sebab hanya oleh perkenanan-Mu Bapa, setiap kami boleh mengikuti ibadah di hari ini Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh dimampukan mengerti kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan kami dengar, dan dimampukan untuk berjalan turut kehendak-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, doa dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami satu-satunya kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayat 13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengeruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya.
Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkat Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema perenungan kita dalam kebaktian minggu saat ini adalah yang kuat menopang yang lemah. Sekali lagi, yang kuat menopang yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, saya ingin mengawali perenungan ini dengan sebuah peribahasa yang berbunyi demikian. Jauh berjalan, banyak dilihat, lama hidup, banyak dirasa. Peribahasa tua ini sungguh menghantar kita kepada sebuah pemahaman bahwa kehidupan yang kita jalani tiap-tiap hari selalu memiliki makna istimewa bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, tetapi juga bagi setiap orang yang kita jumpai. Pengalaman hidup selalu berbicara istimewa bagi kita. Oleh karena dalam seluruh kesempatan hidup yang kita jalani, kita selalu diperhadapkan pada situasi sukacita, tetapi juga ada saat-saat di mana kita mengalami situasi-situasi yang sulit. Situasi yang penuh dengan persaingan yang ketat. Layaknya pertandingan atau perlombaan. Kehidupan terkadang ada dalam situasi-situasi bagai pertandingan atau perlombaan tersebut. Yang baik secara sadar maupun tidak sadar. Terkadang dalam persaingan hidup itu, kita menjadi pemenang. Namun pada sisi yang lain kita menemukan ada banyak orang yang menjadi atau mengalami kesulitan. Oleh karena terabaikan, oleh karena disisihkan, oleh karena lemah dan tak berdaya. Yang pada gilirannya mereka tak dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan penuh sukacita. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita dalam relasi kita dengan Allah yang kita sembah dan kita imani. Dalam kehidupan beriman, kita juga dapat menyaksikan dan menemukan ada umat atau anggota persekutuan yang kuat. Tetapi juga ada anggota-anggota persekutuan yang lemah, yang terbatas dan mengalami berbagai pergumulan di sepanjang kehidupannya. Melalui bacaan kita pada saat ini, pada minggu ini, kita bersama-sama belajar tentang bagaimana sesungguhnya kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak pilihan Allah yang mesti mendasarkan hidup, karya, dan kesaksian kita kepada kehendak Allah. Itu sebabnya melalui bacaan firman Tuhan pada saat ini, Rasul Paulus membagikan untuk kita kesaksian hidup yang ia amati di tengah-tengah jemaat Tuhan di Roma, yang pada waktu itu memperlihatkan adanya kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan baik dari sisi atau segi sosial, ekonomi, politik, dan keagamaan.
Semua kesenjangan ini memperlihatkan bahwa di tengah-tengah kehidupan persekutuan umat Tuhan, kalau tidak diwaspadai dengan baik, maka ancaman-ancaman ini bisa saja mengganggu persekutuan atau pertumbuhan dari persekutuan yang sudah dibangun dengan penuh kesulitan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, kesenjangan ini terjadi oleh karena adanya sikap hidup yang lebih mementingkan diri atau egois terhadap sesama. Sikap hidup yang demikianlah yang melalui bacaan ini ditantang atau ditegur dengan tegas oleh Rasul Paulus. Melalui bacaan ini kita menemukan ada beberapa hal yang Paulus sampaikan kepada kita. Yang pertama, Rasul Paulus ingin agar setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang kuat untuk mau menopang, menanggung, memperhatikan, dan melayani yang lemah di dalam Kristus. Bukan sebaliknya yang kuat menindas yang lemah. Istilah kuat dan lemah ini menjadi penekanan bagi Paulus dalam bacaan kita pada saat ini. Istilah kuat dan lemah sesungguhnya menunjukkan pada proses pertumbuhan dan kedewasaan serta kematangan iman tiap-tiap orang. Kedewasaan dan kematangan iman tiap-tiap orang ditampilkan melalui kualitas hidup yang berkenan kepada Allah. Dan karena itu melalui bacaan ini Rasul Paulus menegaskan bahwa yang kuat sudah selayaknya memiliki kewajiban untuk menopang, untuk melayani, untuk menaruh perhatian dan berbagi dengan umat yang lemah dan tak berdaya. Ini hal pertama yang disampaikan oleh Paulus melalui bacaan ini. Dan hal yang kedua yang kita temui melalui bacaan ini, Rasul Paulus juga menegaskan agar jemaat tidak seharusnya mencari kesenangan pribadi, tetapi juga mencari kesenangan orang lain. Sebagai murid Tuhan, kita harus mau meninggalkan ego kita dan belajar untuk mau melayani dan peduli terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Kepedulian kita adalah tindakan nyata sebagai respon terhadap kasih Allah yang telah kita alami, yang sedang dan yang akan terus kita alami dalam kehidupan ini. Ini mesti menjadi komitmen baru dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Sebab hanya dengan komitmen iman yang kuat sebagaimana yang disebutkan tadi, kita dapat menjadi berkat dan saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan. Hal ketiga yang penting yang juga disoroti oleh Rasul Paulus dalam bacaan ini. Melalui bacaan ini Paulus menegaskan dan menyuruhkan kepada segenap orang percaya tentang tantangan kehidupan kita masa kini. Tantangan kita saat ini sungguhlah berat. Karena kita berada dalam dunia yang penuh dengan persaingan. Kita ada dalam dunia yang penuh, yang diperhadapkan dengan berbagai-bagai pergumulan, penuh dengan tantangan. Baik secara sadar maupun tidak sadar, terkadang kita ada dalam perlombaan untuk menjadi yang terdepan, yang terbaik, yang terutama. Dan karena itu segala cara dan daya bisa saja kita lakukan untuk tiba sebagai pemenang. Namun karena itu terkadang ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah. Baik terhadap sesama, terhadap saudara atau terhadap keluarga kita. Dan semuanya itu menempatkan kita sebagai pemenang. Tetapi pada sisi yang lain, ada banyak yang mengalami korban dan penderitaan oleh karena perlombaan atau pertandingan yang harus dilalui. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Melalui bacaan ini juga Rasul Paulus mengajak kita untuk belajar dari sikap hidup Yesus.
yang lebih peduli dan berbela rasa solider dengan dunia ini, di mana ia tidak mencari kesenangan bagi dirinya sendiri, tetapi ia mau rela memberi dirinya menjadi ganti agar supaya saudara dan saya yang berdosa, yang lemah dan yang terbatas diselamatkan. Kalau demikian, maka pertanyaan bagi kita saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini? Apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan ini? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, sebagai umat kepunyaan Allah, kita diminta untuk menjadi sumber dan saluran berkat dan penopang bagi sesama yang membutuhkan. Kita harus memberi diri kita untuk menjadi sumber dan saluran berkat bagi dunia ini. Melalui kehidupan kita, berkat-berkat Allah mesti kita salurkan dan kita bagikan di tengah-tengah dunia ini. Hal yang kedua yang penting, melalui bacaan ini, bila kita mengibaratkan kehidupan kita bagai pelita, maka sudah selayaknya terang atau nyala pelita yang kita berikan mestilah terus menyinari kegelapan dunia ini. Sebab hanya dengan terang yang kita bagikan di tengah-tengah kegelapan dunia ini akan menjadi terang dan seiring dengan apa yang Allah kehendaki. Hal yang ketiga yang juga penting bagi kita, melalui bacaan ini kita diingatkan untuk benar-benar menempatkan diri kita sebagai sumber kesejukan. Ibarat pohon yang memberi naungan bagi banyak orang yang ingin berteduh di bawahnya. Baiklah kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita memberi diri kita menjadi saluran sukacita. Kita memberi diri kita untuk menerangi kegelapan dunia. Dan kita memberi diri kita untuk menjadi sumber keteduhan bagi setiap orang yang membutuhkan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita memiliki komitmen baru untuk mau melayani, untuk mau menopang, untuk mau berbagi dengan setiap keluarga, setiap sesama kita yang ada dalam kelemahan dan keterbatasan. Tuhan kiranya menolong segenap umat-Nya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, anggota keluarga yang diberkati oleh Allah, saya mempersilahkan kita semua bangkit berdiri dan bersama-sama mengaku iman percaya kita kepada Allah dengan pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Engkau turun
Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam memberi persembahan. Mengingat firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 17, demikian berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Mari kita siapkan hati kita, kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur atas segala hal yang kami nikmati dalam kehidupan ini, bahkan orang-orang yang Kau tempatkan di sekeliling kami. Ini kami membawa segala persembahan kami, baik nasar, syukur, perpuluhan, dan persembahan lainnya. Terimalah ya Tuhan, dan berkati hamba-hambamu yang Kau urapi untuk mengelolanya, sesuai dengan kehendak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari anggota keluarga yang diberkati oleh Allah, marilah kita bersyafaat kepada Allah. Kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami bawa dan persembahkan kepadamu ya Tuhan. Di hari perhentian-Mu yang kudus saat ini, ketika Engkau berkenan memanggil dan menghimpun kembali segenap umat kepunyaan-Mu, di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, kami bersama-sama mengangkat nada syukur dan pujian kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya dengan sungguh bahwa kehidupan ini adalah anugerah Tuhan yang Engkau beri bagi kami dengan maksud-maksud sukacita yang mesti kami hadirkan di tengah-tengah dan di sepanjang kehidupan ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami ya Allah, agar melalui kehidupan kami, melalui karya dan pelayanan kami, kesaksian tentang nama Tuhan
selalu dan senantiasa diberitakan. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami, sukacita Allah dapat menjadi penuh di tengah-tengah kehidupan segenap umat-Mu. Di saat yang indah ini ya Bapa, kami mau berdoa bagi segenap umat-Mu yang ada dalam rumah tangga masing-masing, yang ada dalam persekutuan di berbagai-bagai tempat. Tuhan berkenan menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu dalam hidup, karya dan perjuangan, dalam seluruh aktivitas. Biarlah kasih Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu. Di hari Minggu yang indah ini ya Tuhan, kami bersama-sama merendah di hadapan hadirat-Mu melalui nada syukur dan pujian tiada henti. Kami juga berterima kasih untuk lawatan kebenaran firman-Mu saat ini, yang menyapa dan meneguhkan kami untuk selalu dan terus berada di jalan yang Engkau kehendaki. Meteraikanlah sabda-Mu di dalam batin kami masing-masing ya Tuhan, agar melalui firman-Mu ini kami tetap berada di jalan yang Engkau kehendaki, dan nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Saat ini kami berdoa bagi segenap umat-Mu yang ada dalam berbagai-bagai beban dan pergumulan hidup. Semua yang dialami dan digumuli, kiranya Tuhan berkenan menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi kekasih-kekasih yang lemah dan tak berdaya, mereka yang sakit dalam perawatan medis di rumah sakit, ataupun yang ada dalam rumah tangga masing-masing. Tuhan kiranya menolong, menyertai dan memberkati setiap upaya perawatan yang dipakai. Secara khusus kami mau berdoa bagi kekasih kami Bapak Pendeta Nelson Siok, yang kini ada dalam perawatan medis di rumah sakit ya Tuhan. Ia ada lemah dan tak berdaya. Tuhan berkenan menolong dan memberkati setiap perawatan yang berlangsung bagi anak pilihan-Mu. Begitu juga kami mau berdoa bagi kekasih kami Bapak Yusak Maure, yang sementara lemah karena sakit, tak berdaya dalam perawatan medis di rumah sakit. Tuhan berkenan menolong dan memberkati upaya perawatan yang berlangsung bagi anak-Mu ya Tuhan, agar biarlah perawatan itu dapat menolong anak-Mu agar pulih, sembuh, dan dapat kembali dalam suasana sukacita di tengah-tengah rumah tangganya ya Tuhan. Kini kami mau berdoa juga bagi segenap umat-Mu yang lemah dan tak berdaya, mereka yang ada dalam keadaan yang sulit, mereka yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan rumah tangga. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati segenap umat-Mu, agar biarlah dalam seluruh pergumulan hidup yang dialami, mereka selalu dan senantiasa bersandar kepada-Mu dan mengalami kasih Tuhan yang nyata di tengah-tengah kehidupannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Minggu yang kudus ini, kami juga bersama-sama mau berdoa bagi segenap umat-Mu yang datang dengan berbagai-bagai niat syukur. Mereka yang terus membawa segala nada syukur kepada-Mu ya Tuhan. Berkenanlah Tuhan menolong, menyertai dan menyempurnakan seluruh sukacita yang dibawa dan dipersembahkan kepada-Mu. Agar biarlah seluruh persembahan yang dibawa ini benar-benar menjadi korban syukur yang kudus dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, dengan semua rencana kegiatan pelayanan yang akan berlangsung dan terus kami lakukan di tengah-tengah persekutuan umat-Mu. Tuhan senantiasa menolong, menyertai dan memberkati kami semua. Juga dalam rencana untuk pelayanan diakonia, bagi segenap umat-Mu yang terdampak di masa-masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Segala upaya dan cara telah kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua upaya yang berlangsung, sehingga pelayanan diakonia akan berjalan tepat pada waktunya dengan penuh sukacita. Juga rencana persidangan majelis jemaat, dan juga rencana pelaksanaan kebaktian di dalam ruang
kebaktian Jemaat Gemit Kota Baru yang akan berlangsung pada minggu ketiga bulan Juli nanti. Tuhan berkenan menolong, menyertai, dan memperlengkapi kami dengan berbagai-bagai hal, agar semua persiapan ini dapat berlangsung dengan baik, dan pada waktunya pelaksanaan pelayanan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua yang mendukung, yang membantu dan menopang penyelenggaraan kebaktian saat ini, agar biarlah dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan, kasih Tuhan tetap berlimpah di tengah-tengah kehidupan kami semua. Kini kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami, para pemimpin-pemimpin kami, dari pemerintah pusat sampai ke daerah, sampai ke kota yang kami cintai ini ya Tuhan. Engkau berkenan memberi hikmat dan roh-Mu yang berlimpah di tengah-tengah para abdi-abdi-Mu, agar segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka dapat berjalan dan berlangsung dengan baik, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah seru dan doa kami. Dengarlah seluruh doa dan permohonan kami, sebab kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang dan berdoa di saat yang indah ini. Amin. Sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, anggota keluarga yang diberkati oleh Allah. Tuhan Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, mengutus kita untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Janganlah takut dan gentar, karena berkat Allah menyertai-Mu. Kini terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera kini dan selamanya. Amin.